Jelas ya? Nah, nanti yang terakhir, wah ini lebih rumit lagi nih. Ya, seperti makan daging dhab misalnya. Nah, itu kan daging dhab itu Nabi cuma diam. Ya kan, nggak memberikan misalnya nerangkan boleh dimakan, tidak dimakan tuh. Dalilnya kan nggak spesifik. Kan? Contohnya juga Nabi nggak praktekkan tuh. Ya kan? Tapi menjadi boleh hukumnya. Nah, itu nanti takrir namanya. Karena waktu Khalid itu bertanya, Khalid bin Walid, ya kan, menghidangkan kepada Nabi SAW, Nabi nggak makan, kan? Tapi ketika mereka makan, Khalid makan, Nabi diam. Diamnya Nabi itu pertanda persetujuan. Ya, diamnya Nabi pertanda apa? Persetujuan. Itu takrir namanya. Takrir. Jadi, walaupun beliau tidak mengatakan iya boleh atau tidak melarang. Jadi, melarang tidak, membolehkan juga tidak, makan juga tidak. Kan rumit tuh. Tapi ketika sahabatnya makan, tidak melarang. Jelasnya ini menunjukkan boleh. Pertanyaannya kenapa Nabi nggak makan? Karena nggak selera. Gitu ya. Nah itu harus sampai ke sana. Ya. Tapi kenapa Khalid makan itu? Kan ada kambing. Karena Khalid itu panglima lapangan. Nggak semua di lapangan ketika ada operasi militer misalnya sedang perang ada militer tiba-tiba ada kambing guling gitu kan. Misalnya kambing push up ini kan nggak semuanya ada seperti itu. Ayam bakar yang macam-macam. Mungkin ada kayak bab tadi atau nanti hewan yang lain. Kalau nggak tahu hukum bisa kelaparan gitu. Ya? Nah itu harus sampai ke situ pemahaman kita. Kalau enggak nanti bisa salah. Semua yang enggak ada contohnya dari Nabi bid'ah. Nah itu kurang baca biasanya. Karena nanti di semua yang dari Nabi itu enggak semuanya ada contoh. Boleh jadi Nabi tidak mempraktekkan karena mungkin tadi ya. Nah, bagi Nabi itu tidak biasa dilakukan walaupun misalnya boleh dan sebagainya. Jelas? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan bab wujubi shaumi Ramadan. Bab yang menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan. Ini menandakan bahwa semua terkait ibadah, apalagi puasa Ramadan pun mesti ada dalil. Apa dalil yang mewajibkannya sampai itu harus kita lakukan? Maka yang pertama, ini adalah tertib dari beliau, urutan ya tertibnya dari Al-Qur'annya dulu. Ini biasa di Al-Bukhari. Jadi Al-Qur'an dulu ayatnya apa, baru kemudian hadisnya diperinci. Makanya tadi saya katakan beliau seorang faqih, tahu juga ya lugawi juga karena bisa menempatkan bahasa dengan baik gitu. Wa qaulillahi ta'ala. Dan yang terkait dengan bab kewajiban itu ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini qaulinya bisa badal dari wujub ya, wa-nya nanti ataf ya. Bab wujubi shaumi Ramadan, bab yang menerangkan kewajiban tentang puasa Ramadan. Apa yang kewajiban dalilnya itu? Wa qaulillahi ta'ala ya. Kenapa tidak